Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang lagi di channel ini. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang agak berat nih, tapi super penting banget buat kamu yang tertarik sama dunia bisnis dan keuangan, terutama yang nyambung ke perusahaan global nih. Yap, kita bakal ngobrolin tentang fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan gimana perusahaan seperti Global Maju mengatasi resiko valuta asing. Yuk, kita langsung aja gas ke pertanyaan pertama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing? Dan gimana sih itu bisa ngaruh ke biaya pinjaman dan keuntungan perusahaan? Fluktuasi nilai tukar mata uang asing adalah perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya yang terjadi secara dinamis di pasar valuta. Perubahan ini dapat mempengaruhi biaya pinjaman, terutama bagi perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang asing. Ketika nilai mata uang domestik melemah terhadap mata uang pinjaman, maka biaya pinjaman akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika nilai mata uang domestik menguat, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari selisih kurs. Selain itu, keuntungan perusahaan juga bisa berdampak jika perusahaan bertransaksi lintas negara karena nilai konversi pendapatan bisa naik atau bisa juga turun tergantung kondisi nilai tukar saat itu. Oke guys, fluktuasi nilai tukar itu gampangnya kayak gini. Nilai tukar mata uang itu bisa naik turun tiap hari. Contohnya, hari ini $1 Amerika mungkin setara dengan Rp15.000. Nah, besok bisa jadi naik Rp15.300. Nah, buat perusahaan yang punya pinjaman atau bisnis dalam mata uang asing, ini bisa menjadi masalah atau malah peluang. Kalau rupiah melemah, utang dalam dolar akan jadi makin mahal. Tapi kalau rupiah menguat, bisa untung tuh, karena bayar utangnya jadi lebih murah. Jadi, naik turunnya kurs itu bisa langsung nyentuh biaya operasional dan keuntungan perusahaan. Pertanyaan kedua, strategi apa aja yang bisa dipakai Global Maju buat mengelola resiko mata uang asing? Pertanyaan bagus. Jadi gini, Global Maju atau perusahaan lain yang main di level internasional biasanya punya beberapa trik nih. Yang pertama, natural hedging, yaitu menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran dalam mata uang yang sama. Jadi pengeluaran dan pemasukan dibuat dalam mata uang yang sama, biar aman. Kedua, kontrak forward, yaitu mengunci nilai tukar untuk transaksi di masa depan. Kayak ngunci kurs dari sekarang buat transaksi di masa depan. Ketiga adalah opsi mata uang atau currency options, yaitu memberikan hak namun bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang di masa mendatang. Itu semacam asuransi biar kalau kursnya jelek, mereka tetap mempunyai pilihan. Keempat, diversifikasi geografis atau diversifikasi pasar, yaitu menyebar kegiatan operasional di berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan pada satu mata uang. Dan yang terakhir, netting dan matching, yaitu mengompensasi utang dan piutang antar anak perusahaan dalam grup yang sama untuk mengurangi exposure kurs. Jadi kalau punya banyak cabang, bisa saling bayar dalam grup pakai satu mata uang aja. Gak perlu tukar-tukar terus. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana penggunaan instrumen keuangan derivatif seperti kontrak forward atau opsi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi resiko valuta asing? Oke, simpelnya emangnya gimana sih cara kontrak forward dan opsi membantu perusahaan mengurangi resiko kurs? Instrumen derivatif seperti kontrak forward dan opsi mata uang memungkinkan perusahaan untuk mengatur kepastian nilai tukar di masa mendatang. Dengan kontrak forward, Global Maju dapat menetapkan nilai tukar tetap untuk transaksi yang akan dilakukan, sehingga menghindari kerugian akibat fluktuasi kurs. Sedangkan opsi mata uang memberikan fleksibilitas lebih karena perusahaan dapat memilih untuk mengeksekusi transaksi hanya jika nilai tukar menguntungkan. So, kedua instrumen ini efektif dalam meredam ketidakpastian nilai tukar dan melindungi margin keuntungan perusahaan.
Jadi, kontrak forward itu ibarat kamu beli tiket pesawat sekarang buat liburan 3 bulan lagi. Dan kamu udah tahu harganya dan gak bakal berubah walaupun harga naik nanti. Sama kayak perusahaan, mereka pesan nilai tukar dari sekarang. Tapi, kalau opsi mata uang itu lebih fleksibel. Perusahaan bisa milih mau lanjut pakai kurs yang disepakati atau enggak, tergantung kondisi. Jadi, kalau kurs menguntungkan, gas terus. Tapi kalau enggak sesuai harapan, tinggal pilih opsi yang lebih baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa peran dari hedging dalam melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing? Hedging berperan sebagai alat pelindung yang sangat penting bagi perusahaan dalam menghadapi resiko nilai tukar. Dengan melakukan hedging, perusahaan seperti Global Maju dapat menstabilkan arus kas dan meminimalkan potensi kerugian akibat pergerakan kurs yang tidak terduga. Selain itu, hedging juga memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis jangka panjang. Dalam praktiknya, hedging bisa dilakukan melalui instrumen derivatif seperti swap, forward, dan opsi. So, hedging itu kayak payung pas musim hujan. Kamu nggak tahu kapan hujan datang, tapi mending siap-siap kan? Nah, perusahaan pakai hedging buat jaga-jaga kalau kurs tiba-tiba berubah drastis. Jadi, walaupun pasar bergejolak, kondisi keuangan tetap aman terkendali. Nggak panik karena semuanya udah diproteksi. Nah, terus gimana cara perusahaan tahu kalau strategi mereka itu beneran efektif? Great question. Jadi biar tahu strategi mereka ampuh atau enggak, perusahaan itu bisa ngecek apakah laba tetap stabil walaupun kurs berubah, apakah arus kas tetap lancar, dan biaya buat lindung nilai atau hedging itu lebih kecil dari potensi kerugian, dan juga pastinya apakah target keuangan mereka tercapai. Kalau semua jawabannya oke, berarti strateginya berhasil. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Apa aja sih yang harus dipikirin Global Maju sebelum memilih strategi pendanaan? Nah, sebelum mereka mutusin strategi apa yang mau dipakai, ada beberapa hal yang harus dipikirin dulu. Seperti, seberapa besar resikonya kalau nilai tukar berubah? Lalu, mata uang apa yang paling sering dipakai? Punya dana cukup nggak buat biaya hedging? Kemudian, tujuan keuangan perusahaan itu jangka pendek apa panjang? Dan kondisi pasar global lagi stabil atau enggak? Nah, kalau semua udah dipertimbangin, baru deh pilih strategi yang paling pas. Alright guys, itu tadi pembahasan lengkap tentang cara perusahaan mengelola resiko nilai tukar mata uang asing. Semoga bermanfaat dan bikin kalian makin paham gimana dunia bisnis internasional jalan. Oke, jangan lupa like, komen kalau ada pertanyaan, dan share ke teman-teman kalian yang lagi belajar keuangan juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!